Jauh ini alhamdulillah baik. Baik-baik aja. Kesibukan sekarang lagi mungkin. Aku kemarin lagi ada proyek kecil kan sama brother Posan. Jadi semoga proyeknya berjalan lancar, terus teman-teman senang sama karyanya. Pasca kemarin sudah putusan nih, menanggapinya gimana? Ya, mana responnya? Aku udah infoin sama lawyer pendamping dari aku sebagai penggugat bahwa putusannya sudah diterima, dikabulkan sama ketua majelis. Jadi tinggal tunggu ikrar talaknya nanti yang akan kita hadiri. Nggak tahu kapan, nanti belum dikabarin soalnya. 2 minggu lagi katanya. Katanya mau mungkin gitu. 2 minggu lagi. Berarti sendiri harus hadir ya, untuk membacakan ikrarnya sendiri harus hadir ya? Iya betul, harus hadir. Jadi nanti akan hadir. Insya Allah kayaknya kalau memang diharuskan hadir, saya akan hadir. Mungkin kenapa kemarin nggak datang? Ini yang nggak disebutkan dalam persidangan gimana? Nggak ada harta gonogini, semua yang Neng punya itu punya dia. Mas Angga katanya udah dibeliin itu ya, apa kado mobil sebenarnya sama Nggak Mas ada. Ipe. Tapi karena Kalau misalnya Neng memberi sesuatu, ya alhamdulillah aku terima. Cuman kalau misalnya kendaraan, kayaknya nggak ada. Tapi Perihal itu yang katanya memasukkan syarat itu seperti apa nih Mas? itu apa, tanda tangan ya? Iya, Tanda betul. kontrak ya. Ya memang kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku 2 pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tanganin yang pertama untuk mempercepat, karena komunikasi aku udah nggak bagus sama Neng. Nomor aku udah diblok udah lama. Diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya aja, karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain. Oh berarti karena pekerjaannya Mas? Hanya pekerjaan saja. Tidak ada misalnya kalau gini, kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan. Tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesaikan. Gitu, dibicarakan aja baik-baik. Tapi memang ada keinginan dari Kangga untuk memberitahu gitu kan, karena kan sebenarnya udah di blok gitu, terus tiba-tiba ada pekerjaan. Aku pasti komunikasi sama pekerjaan itu memang masih dalam proses. Aku waktu itu menggugat ya, mengajukan gugatan. Nah, komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual gitu. Baru aku ajukan klien. Mas Angga menanggapi pernyataan Mami DPN tadi pagi sudah bersuara perihal kekecewaannya terhadap dirimu Emang gimana? Aku nggak lihat sih. perihal ini, soal mulai dari uang yang masuk, segala macam dan kurang terbuka. Gimana sih Mas? Gini, biasanya kalau misalnya kita kalau manajer itu bilangnya apa ya, bukan menjual ya kalau kayak gitu ya, memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta, mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau misalnya dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung, dan aku kembalikan fee marketing yang aku punya, aku kembalikan, dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu. Disindir perihal mencuri harta-harta gitu gimana Kalau sih? mencuri itu saya tidak memberikan haknya ya. Misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku, kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak, aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Ada kekecewaan nggak sih Mas mungkin? Aku enggak lah ya. Gini, aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta. Karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi gitu. Ada upaya nggak sih Mas mungkin untuk ketemu langsung untuk membicarakan masalah ini? Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu, akses aku ke ketemu Mbak Dewi itu susah sekali. Aku juga mau mengambil barang-barangku di rumah tuh kayaknya tidak diizinkan. Jadi aku suruh asisten yang nganterin, di mana nanti dianterin Pak katanya. Katanya Kangga sendiri
sendiri yang tidak mau memberi alamat, nggak mau ngasih alamat katanya. Bukan mau ditunjukin chattingnya asistennya, nih ada, aku bukan mau tidak mau ngasih alamat, lebih baik kita bertemu di luar kan nggak apa-apa. Kalau ketemu di luar si asisten juga mau bawain barang-barang kan kejauhan kalau tempat